Baik, kita lanjut pada bagian yang kedua untuk sistem informasi akuntansi. Sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan kertas kerja 10 kolom sampai pada kolom neraca saldo disesuaikan. Sekarang kita masuk pada bagian yang selanjutnya atau kolom selanjutnya. Kolom selanjutnya adalah kolom laba rugi. Baik, untuk neraca saldo disesuaikan, silakan Anda coba untuk memasukkan sendiri ya untuk pada kolom di bawahnya. Kemudian masuk ke bagian laba rugi. Masuk di dalam bagian laba rugi adalah yang masuk di sini adalah akun pendapatan dan juga akun beban atau biaya. Dan juga akun-akun yang berhubungan dengan perolehan pendapatan tersebut. Contoh, kalau dalam perusahaan dagang kan ada aktivitas penjualan nih. Kalau aktivitas penjualan maka di situ akan ada retur penjualan, kemudian potongan penjualan yang berhubungan dengan perolehan pendapatan tersebut juga masuk pada kolom laba rugi. Debit masukkan debit, kredit masukkan kredit. Nah, ambil dari kolom neraca saldo disesuaikan ya posisinya. Sebagai ambil contoh untuk beban gaji di bawah ya, pendapatan dulu. Ini ada kolomnya yang agak berbeda ya memasukkannya. Pendapatan jasa di neraca saldo disesuaikan, pendapatan jasa nilainya adalah 700 juta, posisi di kredit. Maka di bagian laba rugi kita juga masukkan di bagian kredit ya, sebesar 700 juta. Mohon maaf ini berbeda atau salah memasukkan terlalu ke atas satu kolom, satu baris. Kemudian beban gaji di neraca saldo disesuaikan, letaknya ada di bagian debit, besarnya adalah 200 juta, maka kita masukkan di bagian laba rugi sebesar 200 juta juga, posisi di debit. Seperti itu. Kemudian akun-akun atau pos-pos yang tidak masuk pada kolom laba rugi atau bagian di laba rugi baik debit maupun kredit, semuanya akan kita pindahkan atau akan kita masukkan ke kolom neraca. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi tahapannya kita masukkan dulu laba rugi, sisanya yang tidak masuk laba rugi, maka kita pindahkan semuanya ke kolom neraca. Seperti itu. Setelah selesai pada bagian kertas kerja, maka kita akan pilah atau keluarkan laporan keuangan yang ada. Tadi setelah neraca saldo disesuaikan, kolom selanjutnya adalah kolom untuk laporan laba rugi ya. Maka kita akan pindahkan seluruh akun atau seluruh pos yang ada di kolom laba rugi yang ada nilainya di laba rugi, kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam bentuk laporan tersendiri tanpa ada kolom sendiri debit kredit ya. Jadi ini sudah bentuk laporan. Asal nilainya berasal dari nilai yang ada atau tercantum di bagian kertas kerja di kolom laba rugi. Bentuknya seperti ini. Ada pendapatan maupun beban ataupun biaya. Jadi ini gambaran untuk bentuk laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Nanti kalau misalkan untuk perusahaan dagang, maka laporan laba ruginya akan mencantumkan hal-hal yang lebih luas atau lebih detail lagi. Misalnya adalah untuk persediaan barang, semuanya harus ada. Persediaan awal dan persediaan akhir semuanya harus ada. Selanjutnya bisa juga kita susun dari kertas kerja yang sudah kita selesaikan, bisa juga kita susun laporan perubahan ekuitas atau perubahan saldo labanya ya. Yang pertama kita akan tuliskan modal awal. Kita anggap modal awal di tahun 2019 tidak ada, jadi kita tuliskan 0. Kemudian kita mendapatkan laba bersihnya adalah 92 juta. Kemudian kita juga mendapatkan dividen tunai yang kita keluarkan atau kita bagikan ke pemegang saham adalah sebesar 8 juta rupiah. Maka sisanya yaitu sebesar 84 juta. Sehingga modal akhir di tahun 2019 tersebut yaitu sebesar 84 juta. Dari kolom neraca saldo disesuaikan pada kertas kerja tadi, di akhir kolom pada kertas kerja tadi ada yang namanya kolom untuk neraca, atau dari kolom neraca tersebut bisa kita susun yang namanya laporan neraca atau disebut juga dengan laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada dua bagian utama yaitu aktiva dan pasiva.
Ini sebenarnya ada garis tengahnya ya antara aktiva dan pasiva, di mana aktiva ini memuat semua aset, baik aset lancar maupun aset tetap, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Dan juga di sisi pasiva akan memuat kewajiban ya, atau liabilitas dan juga ekuitas. Nah, untuk neraca atau laporan posisi keuangan, nilai total aktiva yang ada yaitu sebesar 3.422.000.000 harus sama dengan jumlah di pasiva. Loh, jumlahnya harus balance ya, harus sama. Jadi ini nilai-nilainya atau angka-angkanya berasal dari kertas kerja di bagian kolom untuk neraca atau di kolom terakhir. Di situ ada bagian debit dan kredit. Nah, masuknya angka-angka tersebut pada laporan posisi keuangan ini. Selanjutnya kita masuk pada jurnal penutup. Akun-akun yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif disebut sebagai akun temporer. Hal ini disebabkan karena akun tersebut hanya untuk menampung jumlah dalam satu periode dan tidak dipindahkan pada periode selanjutnya. Karena sudah dianggap selesai pada periode tersebut, sehingga akun-akun tersebut harus dilakukan penutupan atau harus ditutup. Penutupan akun ini dilakukan dengan memindahkan ke dalam jumlah ke akun saldo laba melalui satu akun perantara yang dikenal sebagai ikhtisar keuangan atau income summary. Nantinya akun ikhtisar keuangan akan ditutup ke dalam akun saldo laba. Selain akun laba rugi, dividen juga perlu dilakukan penutupan, akan tetapi penutupannya nanti langsung ke akun saldo laba. Baik, silahkan Anda cermati jurnal penutup pada yang disajikan tersebut. Ada yang pertama pendapatan jasa, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Tujuannya adalah untuk menutup akun pendapatan sehingga pendapatan pada periode tersebut dianggap sudah selesai, habis. Periode selanjutnya maka akan masuk pada laporan di periode selanjutnya juga. Begitu pula dengan akun-akun yang lain. Setelah dilakukan penjurnal penutupan atau penutupan akun-akun, maka di sini akan kita dapatkan nilai-nilai yang baru berdasarkan jurnal tersebut yang disebut sebagai neraca saldo setelah penutupan. Beberapa transaksi yang dibayarkan pada periode berikutnya seringkali terkait dengan transaksi yang terjadi atau diakui pada periode sebelumnya. Jadi di sini untuk mengurangi risiko terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, mungkin perbedaan nilai, jumlah atau ketetapan yang lain, maka perlu dibuat yang namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode selanjutnya dan secara khusus diterapkan untuk dua jenis ayat jurnal penyesuaian, yaitu khusus untuk beban yang masih harus dibayar dan juga pendapatan yang masih harus diterima.